masa kecil anak, biarkan mereka bermain sesuai dengan umurnya. Tapi kalau di Korea, walaupun saya bersikeras kayak gitu, itu sulit sekali karena memang tetap aja dilihat dari nilai ya. Iya. Apa namanya, sebenarnya kan kalau kita lihat kan tadi kayak perjuangannya Bunda gitu ya, udah jauh dari keluarga, udah gitu harus ngurus anak sendiri, terus tanpa neni dan lain-lain gitu, terus juga tanpa pendampingan dari suami gitu. Tapi ada nggak support system kayak sana temen-temen yang contohnya satu kantor sama suami, istri-istrinya gitu, ada nggak yang saat itu kayak cukup ngebantu Bunda untuk kayak mengajarkan lah sedikit-sedikit lah ya, basic-basic kayak anak tuh gimana gitu kan. Kayak sana gini loh Bun, kayak simple ya. Kayak kita baru habis punya anak nih kan, kayak cara gendong bayi. Betul. Itu kan kita nggak tahu gitu ya, cara gendong bayi, terus menyusui apa segala macam kan sulit ya. Nah, saat itu tuh gimana tuh Bun? Dan ayah juga pasti kan kayak baru punya anak pertama, bingung juga dibantuinnya gimana. Dia malah tahu-tahu anaknya udah gede aja pulang. Dia cuma titip saham doang kayaknya deh. Jadi kalau di Korea walaupun nggak, jadi sistemnya gini loh, tetangga itu lebih ke care masing-masing aja sih. Kalau untuk tentang bagaimana ngurus anak itu justru dari pemerintah sendiri. Jadi kayak gini nih, saya ngelahirin anak ada sistem kayak gini. Kita terdapat karantina dulu ya. Iya, betul. Jadi kita melahirkan di rumah sakit apa? 2 minggu saya di situ. Jadi benar-benar si ibu tuh benar-benar istirahat. Jadi semuanya suster lah atau apa. Setelah itu ada istilah budaya rumah untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan. Jadi di situ tuh ibu-ibu benar-benar dia care untuk badannya sendiri setelah melahirkan. Jadi anak semua itu udah ada yang ngurus. Ya memang sih kita bayar kayak apa ya, asrama ibu melahirkan nih. Dia misalnya yoga, nggak wajib sih, tapi kebanyakan karena wanita Korea kan walaupun nikah dia tetap wanita pikirannya. Saya harus tetap lebih, maksudnya tetap kecantikan tuh nggak boleh inilah gitu loh. Jadi gimana cara bisa langsing lagi atau jadi datang ke situ untuk kesehatannya dia. Dia percaya kalau habis melahirkan semua tulang-tulang itu meregang gitu loh. Betul. Jadi 1 bulan penuh kita dikasih makannya tuh kayak makanan rumput laut yang memang dipercaya bisa memulihkan kembali keadaan wanita yang sudah melahirkan. Dan Bunda harus nginep di situ. Sama bayinya juga. Iya. Ayahnya nggak ikut? Nggak ikut. Ayahnya cuma kayak nengok aja gitu loh, nggak bisa nginap. Sebagian besar kayak gitu ya tapi ya. Jadi karena memang belajarnya dari situ ya. Jadi kayak mungkin juga mereka juga kan ada juga yang nggak ada keluarga. Betul. Gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia dengan budaya yang kayak masih yang kayak telepon orang tua, terus bantuan dari kakak atau saudara gitu kan. Kita datang ke asrama ibu melahirkan itu ya, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Keluarga hanya nengok aja di jam-jam tertentu, dan itu juga pertama untuk menjaga anak bayi itu agar tidak langsung direct ke orang luar, karena anak bayi itu dipercaya masih lemah jadi jangan kaget kalau di Korea habis melahirkan 100 hari nggak bisa nemuin bayinya kecuali orang tua dan orang terdekat. Nggak kayak di sini langsung ditengokin, nggak bisa soalnya gitu masih berawal dari situ. Jadi ibunya juga itu sama. Dari pemerintah ya Bun? Iya, memang budaya mereka gitu. Terus kalau misalnya mereka nggak punya keuangan cukup untuk masuk ke asrama kan memang cukup mahal juga sih ya. Itu ada istilah panggil neni, dibilang neni bukan ya, kayak ibu yang bisa membantu datang ke rumah selama pemulihan. Itu ada sekitar 3 mingguan. Kita mengajukan saja ke pemerintah kayak kecamatan setempat atau kelurahan setempat, buat saya butuh dengan harga murah gitu. Enak banget ya berarti ya di sana ya. Kalau udah punya anak pertama itu lebih murah lagi, anak kedua itu makin lama ya fasilitasnya semakin. Nah sekarang tentang pendidikan anak-anak ya Bun, kalau anak-anak Bunda kan sekarang pendidikannya di Korea gitu ya. Nah itu apa sih yang Bunda rasakan kayak bedanya dengan pendidikan-pendidikan di Indonesia? Bedanya, aku nggak tahu ya pendidikan di Indonesia untuk zaman sekarang. Aku jujur nggak update, kalaupun tahu hanya sekilas-sekilas saja dengar ya. Aku berpatokan ke zaman dulu waktu masih kecil. Jadi kalau Korea itu kalau menurut aku ya terlalu harus menjadi nomor 1 gitu loh. Jadi pengalaman buat mereka kayaknya kurang penting, tapi nilai itu dipentingkan. Dan bener-bener buat aku masih bener-bener
bertolak belakang sama aku. Jadi aku kadang suka berantem sama suami itu nggak lain-lain, sebenarnya bukan karena budaya, bukan itu, karena pendidikan anak. Aku lebih gitu. fokus ke gini, masa kecil anak biarkan mereka bermain sesuai dengan umurnya. Tapi kalau di Korea, walaupun saya bersikeras kayak gitu, itu sulit sekali karena memang tetap aja dilihat dari nilai ya. Iya, anak masih umur 4 tahun aja sudah bagaimana caranya dia udah harus bisa baca Hangul. Aku kan stres dong. Aku ngerti bahasa Hangul, tapi aku nggak bisa ngajarinnya harus mulai dari mana. Kalau bahasa alfabet kan kita bisa misal B A B C A C gitu. Kalau Hangul bagaimana cara membacanya? Jadi intinya tuh panjang aja. Misalnya ini ketemu ini jadinya ini. Jadi kayak cerita. Terus udah itu aku sih nggak perlu dia buru-buru belajar Hangul. Nggak bisa masuk SD dia harus udah bisa baca. Kan aku stres loh. Anak masih umur 4. Sangat kompetitif ya Bun ya di sana ya. Anak umur 5 tahun sudah ada istilah belajar privat gitu. Guru datang. Les ya. Tapi setelah belajar privat itu PR-nya banyak sekali dan nggak masuk akal buat anak segini. Ya, akhirnya kita sebagai ibu biar ngejar jadi ibu yang ngerjain. Ini aku yang harus belajar apa anak gitu. Tapi ya walaupun kita kekeh aku nggak perlu kayak gitu, ya tetap nggak bisa. 연우는 하루 일과 어떻게 돼? 아침에 7시에 일어나서요. 아침에 몇 시? 7시. 7시에 일어나서 그래서 씻고 샌드위치 먹어요. 샌드위치, 아침밥으로 샌드위치로 먹는 거야? 학교 가서 공부하고 또 학원 가서 공부하고 학교는 몇 시에 끝나? 학교 3시에 끝날 때도 있고 4시에 끝날 때도 있어요. 3시 끝날 때도 있고 4시 끝날 때도 있어. 그러면 학교 끝나고 바로 학원으로 가? 아니면 잠깐 집에 있다가 쉬었다가 학원을 가는 건지? 화금은 바로 가고 월, 수, 목은 집에 조금 있다. 그러면 화금을 학교에 있다가 끝나고 바로 학원 가는 게 쉬지 않고 힘들지 않아? 힘들어? 그러면 엄마한테 한 번이라도 그런 얘기 한 적 있어? 엄마 나 힘들어, 나 학원 안 다닐래, 그런 적 있어? 힘들어서 그런 거야? 아니면 귀찮아서 그런 거야? 귀찮아서. 근데 네가 생각해, 만약 학원 안 다니면 어떻게 생각해? 학원 안 다니면 될 것 같대, 안 될 것 같대? 안 다니면 공부 못할 것 같아. 공부 못할 것 같대? 그러면 귀찮지만 다녀야 뭐 힘들지만 학원에 다녀야 돼요. 학원을 다녀야 되지. 그치? 왜냐면 학원 안 가면 친구도 못 만나지. 나도 그렇고 안 갔다가 학원을 또 만약에 나중에 다시 가잖아. 다시 배워야 될 게 엄청 많아. 한 달 안 배우면 6개월치를 배워야 돼. 엄마 아 그래? 진짜 오래 그래. 알았어. 잠깐만. Untuk pengembangan minat bakat gitu gimana tuh Bun di sana? Kan kayak kalau kita lihat kan kayak sekarang mulai ya kayak K-pop, idol apa segala macam. Nah itu maksudnya aku kayak apakah dari pemerintah ada sedikit kayak mulai di-develop tentang kayak pengembangan minat bakat anak di luar yang akademik, atau masih kalau dari sisi sekolah pendidikan sistem masih sama gitu? Kalau di sekolah dia tetap ada istilah per harinya itu ada belajar 5 jam, 6 jam, 7 jam. Jadi ada yang misalnya cuma 5 pelajaran ya dia pulang 5 jam aja misal sekolah, terus dia pulang jam 12 misalnya. Ada lagi itu dia tiap hari nggak sama. Ini untuk pelajaran umumnya ya. Untuk pelajaran umumnya sih nggak terlalu membebankan. Yang membebankan itu adalah pelajaran di luar mata pelajaran di sekolah. Maksudnya pelajaran tambahan kali ya. Dan itu memang udah tren banget di antara ibu-ibu Korea. Jadi pulang dari sekolah itu dia masuknya nggak langsung pulang. Jadi larinya ke tempat kursus-kursus. Entah itu kursus bahasa Inggris, matematik, IPA, sesuai atau renang dan segala macam. Istilahnya kayak piano aja itu udah basic. Kayak renang itu udah wajib. Terus karena bahasa Inggris itu udah hal yang kayak nggak boleh terlewatkan. Dan kadang aku suka ributnya sama suami bilang gini, saya tuh nggak suka sistem belajar selalu di dalam kelas. Soalnya apa? Jujur aja banyak orang Korea yang pintar bahasa Inggris sebenarnya, tapi dia pinternya di grammar, di buku gitu. Jadi dia belajar itu untuk mendapat nilai, bukan untuk conversation dia untuk ke masyarakat dipakai gitu loh. Jadi kalau jarang, nggak usah aneh kalau ngeliat orang Korea
tulisannya bener, ngomongnya agak susah. Iya. Karena memang di sana di buku, bukan pendidikannya dikeluarkan. kurang yang praktikal gitu ya Bun ya. Nah aku bilang sama papanya, ngeluarin uang 700.000 won per bulan untuk bahasa Inggris, tapi anakku kalau aku bawa ke luar negeri dia nggak bisa ngomong, buat apa? Aku bilang gitu. Mendingan uang itu saya kumpulkan 1 tahun, saya mau ajak anak saya ke Bali, dia stay school di situ, entah bisa atau tidak, dia berkomunikasi sama orang sana gitu. Papanya bilang, dia masih kecil. Loh kalau masih kecil kamu seharusnya intinya gitu loh. Saya masih sama-sama, saya orang tua Korea misalnya papanya, karena memang perputaran pendidikan Korea seperti saya orang Indonesia yang lebih identik ke pengalaman. Iya. Ributnya sih di situ. Sangat disayangkan banget ya. Makanya aku tanya, kamu belajar bahasa Inggris, kamu ngerti kenapa kamu aja malu? Anak saya yang pertama pemalu banget. Kalau ditanya, sayanya harus pergi dulu baru dia jawab. Jangan ada mamanya merasa kayak di apa ya? Kayak didikte gitu. Jadinya akunya harus pergi dulu. Ya gitu sih sebenarnya ya. Kalau menurut aku ya pendidikan di sana lebih identik mengejar nilai dibanding pengalaman. Harus terjun langsung. Padahal kalau kita ngelihat maksudnya aku kayak dari sisi kesenian dan segala macam kan berkembang ya. Tapi mereka masih tetap belum mau melihat sisi sebelah situ ya. Kalau menurut saya kalau ngelihat dari kemasyarakatan Korea itu ya, anak-anak itu kayaknya emang basicnya dia bisa ngedance ya, walaupun nggak diajarin. Gitu. Ya. Nah tapi kalau kayak untuk dance, singing atau apa itu tuh nggak ada spesial. Nggak ada spesial. Kalau ya Bun. Nggak ada. Jadi kalau memang dia mau terjun ke bidang itu ya dia ambil sendiri sesuai keinginan dia aja. Kalau nggak harus gitu. Jadi kayak misalnya anakku dia lebih ke acting, ya aku masukin ke acting school gitu. Tapi ya cukup dia punya basicnya udah gitu. Terus kayak piano ya cukup dia punya basicnya, yang penting bisa. Jangan sampai giliran main sama orang yang bisa piano dia nggak bisa, itu dia nggak mau.